siang pemirsa, di sini saya akan mengabarkan kasus yang telah terjadi, yaitu kasus pembunuhan. Dan kasus pembunuhan ini telah dilaporkan oleh pihak yang berwajib. Dan di sini kita telah di lokasi kejadian, kita akan mensurvei bagaimana sang pelaku dibunuh. Dan dengan Bapak siapa? Theodorus Gultom. Menurut Bapak, apa motif sang pelaku? Motif sang pelaku melakukan pembunuhan karena terlibat dengan utang. Ya. Selanjutnya kita akan bertanya kepada pihak yang berwajib dengan Bapak siapa? Irjen Samuel Sedari FH. Apa hukuman yang pantas untuk pelaku? Hukuman yang pantas untuk pelaku yaitu hukuman mati karena tindakan pelaku sudah di luar batas kemanusiaan. Apakah tindakan ini, menurut Bapak, apakah tindakan ini akan ditindaklanjuti? Ya, tindakan ini akan ditindaklanjuti dan akan dibawa ke pengadilan dalam waktu 2 hari ke depan. Baik, terima kasih atas pendapat yang Bapak berikan. Hukuman mati. Hukuman mati atau pidana mati adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya. Vonis yang memerintahkan seorang tersangka didakwa dengan hukuman mati dapat dikatakan telah divonis mati. Dan tindakan pelaksanaan hukuman tersebut disebut sebagai eksekusi. Berdasarkan catatan sejarah, hukuman mati pertama di dunia dijatuhkan pada abad ke-16 sebelum Masehi terhadap seorang bangsawan Mesir yang dituduh melakukan praktik sihir. Terdakwa keturunan bangsawan tersebut diperintahkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukuman Pidana atau KUHP. Dalam pasal 98 Undang-Undang disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancam secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindakan pidana dan untuk mengayomi masyarakat. Menurut penulis, bahwa tujuan dari adanya pemidanaan dalam hak ini, pidana mati bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Baik, di sini saya sudah berada di lokasi tempat pengadilan dan kita akan menyaksikan bagaimana proses sang pelaku akan ditindaklanjuti sidang oleh pihak yang berwajib. Apa yang Bapak rasakan ketika melakukan pembunuhan tersebut? Apa tanggapan Anda jika Anda dijatuhi hukuman mati? Kepala IPM, bagaimana tanggapannya? Saudara Lipim, apakah Anda menyesali perbuatan Anda? Ya, saya sangat menyesali apa yang saya perbuat. Sebelum menjatuhkan hukuman, apakah pesan terakhir Anda? Ya, saya ingin meminta maaf kepada keluarga korban yang sudah saya bunuh. Saya mengaku salah kepada hal yang saya perbuat. Dengan ini, kami akan menghukum saudara Lipim dengan hukuman mati. Hukuman mati di Indonesia biasanya di mana? Biasanya pelaksanaan hukuman mati dilakukan di Nusa Kambangan. Para terpidana akan dibangunkan di tengah malam dan dibawa ke tempat yang lokasi yang jauh atau dirahasiakan untuk dilakukan eksekusi oleh eksekutor. Metode ini tidak diubah sejak tahun 1964. Hukuman mati di Indonesia untuk kejahatan apa saja? Di dalam KUHP yang berlaku saat ini, kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati dapat menyasar pelaku tindak pidana narkotika, pembunuhan berencana, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara. Melihat kasus Indonesia termasuk negara yang masih melakukan hukuman mati, sudah ratusan orang meregang nyawa di hadapan baku tembak kepolisian Indonesia. Salah satu kasus hukuman mati yang pernah menghebohkan masyarakat
baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan, hingga Paus Yohanes Paulus II mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono adalah kasus yang menimpa Bapak Fabianus Thibo dan kawan-kawan di Poso. Berbagai cara praktik hukuman mati. Dalam sejarah dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati sebagai berikut. 1. Hukuman pancung. Hukuman dengan cara potong kepala. 2. Sengatan listrik. Hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik yang bertegangan tinggi. 3. Hukuman gantung. Hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan. 4. Suntik mati. Hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh. 5. Hukuman tembak. Hukuman dengan menembak jantung seseorang. Biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat. Terakhir, rajam. Hukuman dengan cara dilempari batu sampai mati. Ajaran dalam Gereja Katolik mengatakan bahwa hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus dengan kejahatan yang sangat parah. Gereja mengajarkan bahwa hukuman mati diperbolehkan hanya apabila identitas dan tanggung jawab pihak yang bersalah telah dipastikan sepenuhnya. Dan apabila hukuman mati tersebut adalah satu-satunya jalan untuk melindungi pihak-pihak lain dari kejahatan pihak yang bersalah ini. Namun, apabila terdapat cara lain untuk melindungi masyarakat dari penyerangan yang tidak berperi kemanusiaan, cara-cara ini lebih dipilih daripada hukuman mati. Karena cara-cara ini dianggap lebih menghormati harga diri seorang manusia dan selaras dengan tujuan kebaikan bersama. Oleh karena itu, masyarakat zaman sekarang memungkinkan adanya cara-cara yang efektif untuk mencegah kejahatan tanpa adanya eksekusi. Katekismus menyatakan bahwa kasus di mana eksekusi pihak yang bersalah adalah suatu keharusan, adalah sangat jarang, bahkan bila bisa dibilang tidak ada sama sekali. Gereja Katolik dengan secara resmi mengubah pengajaran dan memutuskan bahwa mereka menentang hukuman mati dalam kasus apapun. Pandangan ini didasarkan pada ajaran gereja mengenai kekudusan hidup manusia dan martabat manusia yang menentang tindakan untuk mengakhiri hidup manusia. Namun demikian, hak untuk hidup merupakan dasar dari kewajiban untuk melindungi serta memelihara hidup diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Manuel Said sebagai hakim. Perkenalkan, nama saya Dora Morar Tanamanurung, saya sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya Ocapiantika Sinaga, saya sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya Teodor Subultem, saya sebagai polisi. Perkenalkan, nama saya Samuel, saya sebagai polisi. Perkenalkan, nama saya Caroline Beatrix Simanjunta, saya sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya